Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung channel ini Ustadz Kahfi Mengaji dengan subscribe, like, dan berikan komentar. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Hadratul muhtaramun, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kami yang saya hormati dan yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Imam dari Marina ya, yang saya hormati, Bapak RT, Bapak RW juga yang saya muliakan. Pertama dan yang paling utama, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang sampai saat ini masih kita rasakan bersama, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih dapat bermuwajahah, masih dapat bertatap muka, masih dapat hadir di majelis ini guna untuk melaksanakan rutinitas kita setiap malam Jumat, yaitu bersama-sama bermujahadah, berusaha untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita berselawat kepada beliau, kelak di hari kiamat nanti kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, selain acara rutinitas kita setiap malam Jumat, sebagaimana yang sudah saya sampaikan melalui WhatsApp ataupun media sosial, bahwa selain rutinitas pada malam hari ini, maka ada acara doa arwah. Acara doa arwah mendoakan kepada orang tua saya, yaitu Bapak Haji Maskun bin Basri. Kurangin mic-nya menggema terus. Bapak Haji Maskun bin Basri kebetulan pada malam hari ini adalah khol yang ke-7. Jadi 7 tahun setelah meninggalnya orang tua kami. Harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan orang tua saya atau orang tua kami, Bapak Haji Maskun bin Basri, di alam kuburnya mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah terlaksananya pembacaan khatmil Quran 30 juz
yang sudah kami laksanakan dari pagi, tepatnya pukul 7 sampai pukul setengah 6 sore ya, menjelang maghrib. Alhamdulillah tanpa halangan satu apapun dan bisa terlaksana dan bisa khatam. Harapan kami atau harapan kita bersama juga mudah-mudahan dengan berkahnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran 30 juz yang sudah kami laksanakan dari pagi sampai sore, mudah-mudahan orang tua kami almarhum Bapak Haji Maskur bin Basri, mudah-mudahan di alam kuburnya mendapatkan ampunan atas segala dosa-dosanya dan diterima atas segala amal baiknya. Semoga dilapangkan kuburnya dan semoga diterangkan kuburnya, dan semoga Allah jadikan kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jinan, taman daripada pertamanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena itu bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini untuk kajian kita yaitu tentang muraqabah, mungkin kita cancel dulu ya. Saya akan mencoba menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan doa arwah. Barangkali ini bisa bermanfaat kepada kita dan ini menjadikan ilmu untuk kita, dan juga mudah-mudahan ini mampu membentengi daripada akidah kita ya, membentengi daripada faham kita, dimana akhir-akhir ini sudah banyak di antara saudara-saudara kita atau barangkali kawan-kawan kita, teman-teman kita, tetangga kanan kiri kita yang mempunyai sebuah pemahaman yang bertolak belakang dengan pemahaman kita. Yang selama ini kita mempunyai paham selalu kita mengadakan doa arwah, membaca surat Yasin, membaca zikir, membaca tahlil dan doa, juga menjalankan ziarah kubur. Yang punya orang tua, yang punya saudara sudah meninggal ya kan? Kita ziarahi paling tidak minimal seminggu sekali ya kan? Minimal seminggu sekali. Dan juga saudara-saudara kita yang lain. Dan seringkali juga kita laksanakan untuk pembacaan marhaban atau berjanji. Juga seringkali kita melaksanakan pembacaan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Nah, hal ini bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah pemahaman atau sebuah faham yang kita ikutin selama ini ala ahli sunnah wal jamaah, ala nahdiyah ya. Kita mengerjakan doa arwah, bahkan mengadakan doa arwah massal, itu juga sering kita lakukan minimal setahun sekali ya. Dan juga mengadakan marhaban, mengadakan pembacaan manakib dan seterusnya. Ini ada akhir-akhir ini sebuah pemahaman yang bertolak belakang dengan pemahaman kita. Kita khawatir kalau bapak-bapak dan saudara sekalian tidak punya ilmunya, tidak punya benteng, maka justru tradisi ataupun kebiasaan yang kita lakukan itu lama-lama akan hilang. Ada yang mengatakan bahwa doa arwah itu selagi yang meninggal bukan saudara kita, kita doakan tidak sampai. Ada juga yang seperti itu, betul Pak Imam ya? Banyak di Batam ini ya. Kemudian melaksanakan pembacaan berjanji ataupun marhaban, itu sudah diklaim bahwa ini adalah suatu amaliyah bid'ah, amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang menyesatkan. Ini juga sudah banyak di Batam. Kemudian ziarah kubur, ziarah para wali, terutama biasanya para wali 9
itu sudah dikatakan bahwa ini adalah syirik atau memusyrikan seseorang. Nah, itu juga sudah banyak. Nah, karena itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit ingin menyampaikan yang berkaitan dengan doa arwah. Ya, berkaitan dengan doa arwah atau berkaitan dengan orang yang meninggal. Dalam satu hadis diterangkan bahwa al-mayyit kal ghariqul mughawis. Orang yang sudah meninggal di alam kubur itu diibaratkan bagaikan orang yang tenggelam di lautan. Yang namanya orang tenggelam itu kadang timbul, kadang tenggelam, kadang timbul, kadang tenggelam. Ketika timbul daripada tenggelamnya, maka biasanya dan sudah ketentuannya biasanya mesti minta tolong. Ya, ketika timbul tolong. Minta tolong itu yang namanya tenggelam di laut juga tidak peduli siapa saja, yang penting minta tolong. Ya, yang penting minta tolong. Dan kalimat permintaan tolong ini supaya didengar oleh seseorang walaupun toh tidak keluarganya. Maka begitu juga orang yang ada di alam kubur. Ya, orang yang ada di alam kubur itu selagi dia tidak mendapatkan nikmat kubur, ketika mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kalimat-kalimat yang terucap bagi mereka melainkan ucapan permintaan tolong. Selalu minta tolong. Minta tolong kepada keluarganya, minta tolong kepada saudara-saudaranya, minta tolong kepada kerabatnya, bahkan minta tolong kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa Pak orang hidup mendoakan kepada orang yang meninggal sedangkan yang meninggal itu bukan saudaranya atau bukan keluarganya? Bisa-bisa saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yurfa'ul azab anil amwat illa bidu'ail ahya. Terbebasnya azab seseorang, artinya seorang yang sudah hidup di alam kubur atau sudah meninggal, terangkatnya azab seseorang yang hidup di alam kubur itu bisa disebabkan doanya orang yang masih hidup. Illa bidu'ail ahya. Kalimat orang yang masih hidup itu bisa juga tertuju kepada keluarganya, bisa juga tertuju kepada saudaranya, bisa juga tertuju kepada manusia yang penting masih hidup, terutama orang-orang yang seiman dan seagama. Jadi Pak, ini suatu kaidah yang harus kita pegang, ya. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar taklid atau ikut-ikutan tapi tidak punya tendensi, tapi tidak punya landasan. Sehingga kalau kita tidak punya pondasi, tidak punya tendensi, tidak punya landasan, itu biasanya rapuh. Ya, biasanya rapuh. Gampang terombang-ambing. Ketika ada kawannya yang lagi punya pemahaman bahwa ziarah kubur itu syirik, kemudian marhaban itu bid'ah, ya kan? Dia mengeluarkan dalil karena kita tidak punya tendensi, kita tidak punya dalil, akhirnya kita ikut. Nyatanya banyak saudara-saudara kita yang tadinya dulu-dulunya itu rajin marhabanan, dulu-dulunya itu rajin manakiban, dulu-dulunya kalau malam Jumat itu yasinan, tahlilan, dulu-dulunya minimal seminggu itu ziarah kubur. Begitu diberitahu oleh kawannya bahwa ziarah kubur itu musyrik, bahwa marhaban itu sesat atau bid'ah, ya, bahwa mendoakan orang yang bukan saudaranya itu tidak sampai, akhirnya mereka tidak mau yasinan, tidak mau tahlilan, tidak mau marhabanan, boro-boro manakiban, marhabanan saja tidak mau. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya sampaikan ini agar bapak-bapak betul-betul mempunyai sebuah pegangan, ya, yang selama ini kita yasinan, yang selama ini kita tahlilan, yang selama ini kita doa arwah, itu ada dalilnya,
ada nasnya, ada kaidahnya, ada tendensinya, ada landasannya, bahkan ada dasarnya. Dasarnya dari siapa? Dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah saya sampaikan Pak, cuman persoalannya Bapak sudah hafal apa belum? Nah, ini yang saya tak tahu, ya kan? Ya kan? Pokoknya nggak boleh ya boleh gitu aja. Pak RW ya. Apa yang dibaca sama Pak Ustadz tadi? Udah lah, nggak tahu Arabnya nggak apa-apa. Yang penting orang yang sudah hidup di alam kubur ketika disiksa oleh Allah, itu siksanya bisa dibebaskan oleh Allah, bisa diringankan oleh Allah, bisa diangkat oleh Allah, diakibatkan doa orang yang masih hidup. Ya, penting ini Pak. Ya, penting diingat-ingat betul, dihafalin betul. Kalau nggak dihafalin, nggak diingat-ingat, ya, setahun 2 tahun berikutnya nanti, ketika dirayu oleh kawan kita, teman kita yang tidak sepaham dengan kita, mesti kita ikut. Ya, mesti kita ikut. Kenapa? Karena nggak punya landasannya. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus apa untungnya kita mendoakan kepada orang yang sudah hidup yang bukan keluarga kita? Ya, kadang-kalanya biasa kita jalankan ketika ada orang meninggal itu mengadakan doa arwah. Ada yang selama 3 malam berturut-turut, itu Pak Budi ya. Ada yang sampai 7 malam, ya. Ada yang yasinan sama tahlilan, ada yang membaca fidah. Ya, kalau di Batam jarang sekali fidah Pak. Ya, kalau di Jawa itu kalau ada orang tua yang meninggal itu selama 7 malam berturut-turut itu membaca fidah. Fidah itu ada 2. Kalau tidak la ilaha illallah, ya qul huwallahu ahad. Itu kalau qul huwallahu ahad itu jumlahnya 70.000. Ya, itu dibaca bareng-bareng dari malam pertama sampai malam ke-7 supaya bisa khatam dengan memakai hitungan biasanya batu-batu kecil atau kerikil-kerikil kecil gitu, ya kan? Nanti kalau udah selesai batu-batu kecil itu udah 7 hari itu dibawa ke makam, ditaburkan di atas makam almarhum atau almarhumah. Itu sampai sekarang masih ada, masih banyak tradisi di Jawa. Kalau di Batam jarang sekali. Ya paling saya mau yasinan, tahlilan, syukur lah, ya kan? Kalau di Jawa enggak, ya sudah fidah, ya nanti yasinan, tahlilan, doa, dan bukan 3 hari, 7 hari. Ya, ini karena mereka itu landasannya sudah kuat, ya tendensinya sudah kuat. Baik, kembali kita, apa sih untungnya kita mendoakan orang yang sudah hidup di alam kubur tapi bukan keluarga kita atau bahkan keluarga kita? Kita lihat kali Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, man a'ana ala mayyitin bidu'ain au bidikrin au bikiraatil qur'ani istaujaballahu lahul jannah. Barang siapa yang mau menolong orang yang hidup di alam kubur dari azab yang diberikan oleh Allah. Orang yang hidup di alam kubur, entah itu bapak kita, entah itu ibu kita, saudara kita, ataupun kawan kita, tetangga kita, ya, ketika mereka di alam kubur diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah, kita tolong mereka. Dengan apa kita menolong? Bizikrin, dengan zikir-zikir, ya, baca surat Ikhlas, baca Muawwidzatain. Tahu Muawwidzatain Pak? Tahu nggak Muawwidzatain? Muawwidzatain itu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nanti di zikirnya membaca Fatihah, membaca surat Baqarah, mau zikir la ilaha illallah, zikir subhanallah subhanallah dan seterusnya. Ya. Itu kita tolong dengan zikir supaya siksaan ataupun azab daripada orang yang mati atau yang meninggal atau yang hidup di alam kubur tersebut itu diringankan oleh Allah. Syukur-syukur bisa diangkat atau dibebaskan oleh Allah. Atau kita tolong didoain dengan doa, ya. Zikir kita nggak begitu hafal lah. Kawan-kawan udah bisa baca surat Yasin, kita tak tahu, ya. Selama ini dari kecil kita tidak pernah ngaji. Bisanya cuman amin. Amin itu doa Pak. Karena ngaminin, aminnya Pak Imam atau Pak Ustadznya. Allah maghfirlahu, amin. Warhamhu, amin. Sama kan?
bisanya cuma amin. Itu berarti menolong orang yang hidup di alam kubur dengan doa. Mau doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu nggak bisa. Bisanya cuma amin, amin, amin aja. Nggak apa-apa. Itu juga bagian daripada doa. Mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Ya, kita bantu dengan doa atau biqiraatil Qur'ani, atau kita bantu dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ya, baik itu surat Yasin, surat Fatihah, surat Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, syukur-syukur Al-Qur'an 30 juz. Ya, kayak yang baru saya laksanakan tadi dari pagi sampai jam setengah 6 sore, ya 30 juz. Itu pahalanya kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, terutama almarhum ayah saya atau bapak saya, ini kan. Itu cara kita menolong terhadap orang yang meninggal. Atau bisodakotin, dengan sedekah, ya, dengan sedekah kita mengeluarkan kopi, mengeluarkan kue, mengeluarkan minuman, kadang memberikan makanan kepada orang-orang yang baca surat Yasin, memberikan jaminan kepada orang-orang yang tahlilan. Itu sedekah. Pahala sedekahnya kita hadiahkan kepada almarhum dan almarhumah. Itu juga bagian daripada menolong orang yang sudah hidup di alam kubur. Pertolongan-pertolongan yang sedemikian itu apa untungnya untuk kita, Bapak? Kata Kanjeng Nabi, istaujaballahu lahul jannah. Maka besok di akhirat kita akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Enak apa enak? Enak apa enak? Nah, maka tradisi oleh orang-orang Nahdlatul Ulama, oleh orang-orang NU, kalau mendengar tetangganya ataupun kawannya yang meninggal, itu nggak usah diundang. Nggak usah diundang. Takziah semua, ayo rame-rame kita baca Yasin, kita baca tahlil. Nggak berharap upah. Nggak mikir nanti dikasih minum atau tidak. Nggak mikir nanti dikasih kue atau tidak. Nggak mikir nanti dikasih makanan atau tidak. Yang penting kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Itu keuntungan daripada kita yang mendoakan. Besok di akhirat kita akan diwajibkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ini loh, Pak. Enaknya kayak gini kok nggak mau. Kadang lagi dirayu-rayu, apa itu ngumpul-ngumpul baca Yasin, apa itu ngumpul-ngumpul baca tahlil. Zaman Rasulullah kan nggak ada. Betul nggak, Pak? Makanya terus ikut. Iya juga ya katanya. Karena apa? Karena kita nggak punya landasan. Kita nggak punya dalilnya, dan nggak ngerti keuntungannya apa. Ya. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada malam hari sengaja saya sampaikan kepada bapak-bapak, ya, khususnya jamaah kita, agar doa-doa, ya, doa-doa arwah yang kita laksanakan selama ini ketika ada tetangga kita yang meninggal, ya, baik itu orang tua kita, jangan sampai kita tidak melakukan atau melaksanakan doa arwah. Ya, seminim-minimnya kalau nggak bisa ngundang tetangga kanan kiri, ya kita sama istri sama anak kita, ya, sama saudara kita. Syukur-syukur dikasih rezeki oleh Allah bisa mengundang tetangga-tetangganya, kawan-kawannya, diajak baca Yasin. Nanti disuguhin aqua, disuguhin pisang, disuguhin makanan. Insya Allah itu juga pahala-pahala sedekah kita nanti akan mengalir kepada keluarga kita yang hidup di alam kubur. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kawan-kawan kita, teman-teman kita yang mengatakan bahwa mengirim doa kepada orang yang meninggal, kalau bukan keluarganya tidak sampai, jangan sekali-kali bapak percaya. Ya. Jangan sekali-kali percaya. Bila perlu bapak ngomong sama orang itu, ya. Kalau memang nggak sampai, coba kamu mati duluan, nanti aku doakan, sampai enggak kan? Kan gitu Pak Puji ya. Kamu mengatakan kalau orang lain yang mendoakan katanya nggak nyampe, coba kamu mati duluan, ya, aku doakan nyampe enggak?
Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh saja lah. Ya, kita ambil contoh saja secara logika. Ini di depan kita ada namanya Pak Witono atau Pak Raden. Ya. Pak Raden pulang dari majelis ini, pamitan sama saya, terus salaman. Setelah salaman saya doakan. Yaudah Pak, kalau mau pulang-pulang lah. Mudah-mudahan Bapak nanti di tengah jalan ketabrak motor atau ketabrak mobil. Kira-kira Pak Raden ini marah nggak? Marah kan? Kenapa mendoakan jelek? Artinya ucapan doa saya kepada Wahitono tadi nyampe kepada dia. Kalau nggak nyampe berarti nggak usah marah dong. Kenapa harus marah-marah? Itu kan begitu. Padahal ini sama-sama hidup. Apalagi yang sudah meninggal. Dan hadisnya jelas-jelas tadi, Kanjeng Nabi juga sudah mengatakan atau bersabda bahwa orang yang masih hidup itu mampu mengangkat daripada azab-azab orang yang sudah meninggal. Dan kita juga mendapatkan keuntungan, kata Kanjeng Nabi, yang mendoakan kepada orang yang meninggal besok di hari kiamat akan ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita bersama pada malam hari ini yang akan kita laksanakan nanti ya, dengan doa khutmil Quran 30 juz, karena kami mohon bantuan kepada doa bapak-bapak. Sengaja tidak saya doakan langsung tadi ya, begitu khatam, karena menunggu malam ini agar bapak-bapak mengamini doa kami, sehingga almarhum yaitu Bapak Haji Maskur bin Basri, orang tua saya 7 tahun yang lalu sudah itu di alam kubur, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan atas segala dosa-dosanya dan diterima atas segala amal baiknya. Semoga dilapangkan kuburnya, semoga diterangkan kuburnya, dan semoga Allah jadikan kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jinan, taman daripada pertamanan surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat nanti semoga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakatihim lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan ucapan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.